Tahukah kamu, ada 3 lafaz zikir agung yang disebut para ulama sebagai kunci syurga bagi yang sanggup mengistiqomahkannya? Sebelum lanjut, jamaah setia channel Ruang Hijrah rahimakumullah, dukung channel ini, subscribe, like dan share video ini agar amal kebaikan dan manfaatnya meluas kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setia channel Ruang Hijrah yang dirahmati Allah, di antara banyaknya lafaz zikir, ada 3 lafaz zikir agung yang termasuk di dalam zikir pokok. Seyugianya di setiap muslimin dan muslimat menjadikan 3 bacaan ini sebagai aurat rutin di setiap hari atau di setiap malam. Sekurang-kurangnya di setiap bacaan 10 kali di setiap hari atau di setiap malam. Karena para ulama menyebutkan tidak ada yang sanggup mengistiqomahkan akan 3 bacaan ini, melainkan dia penghuni syurga pada hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita bahas berkenaan 3 bacaan agung tersebut di dalam video ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, sempatkanlah menulis 1 sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita baca 1 kali, kita niatkan pahalanya bagi kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, dan bagi ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Insya Allah menjadi syafaat bagi mereka di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah bersabda, afdol zikir yang terlebih afdol zikir itu adalah la ilaha illallah. Dan yang terlebih afdol doa itu, dan seutama-utamanya doa, adalah alhamdulillah. Orang yang selalu membasahkan lisannya dengan membaca zikir la ilaha illallah, niscaya di dalam dunia akan mendapatkan kebahagiaan, selalu berada di dalam kasih sayangnya Allah, petunjuknya Allah. Di alam kubur tidak akan diazab, begitu juga pada hari kiamat. Rasulullah telah menyebutkan, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, la ilaha illallah itu kalamku, wa ana huwa, dan akulah ia. Man qalaha dakhala hisni. Barang siapa yang membacanya, la ilaha illallah, niscaya ia masuk di dalam kotaku, masuk di dalam perlindunganku. Barang siapa yang telah masuk ia di dalam kotaku, dan barang siapa yang telah masuk ia di dalam perlindunganku, maka ia akan aman dari segala azabku. Azab ketika sakaratul maut, azab ketika berada di alam kubur, maupun azab pada hari kiamat kelak. Bahkan sebagian para ulama menganjurkan, di saat membaca zikir la ilaha illallah, hendaknya membaca di atas kaifiat yang sesempurna-sempurna mungkin, artinya penuh dengan adab. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya, Kitab Majmu', dianjurkan orang yang berzikir membaca la ilaha illallah di dalam keadaan khusyuk, mutatahhiran mustaqbilal qiblati, kemudian khalian, di dalam keadaan sendiri, mulutnya bersih dan bersungguh-sungguh, agar hatinya hadir dan mentadabur bacaan zikir. Menurut pendapat yang sahih, memanjangkan la ilaha illallah lebih utama dibandingkan tidak dipanjang, karena lebih mudah di dalam melakukan tadabur akan maknanya. 1 kali membaca di atas kaifiat memanjangkan yang lebih pada matnya, maka dapat menggugurkan 4.000 dosa daripada dosa besar. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jika kami tidak memiliki 4.000 dosa besar, Rasulullah melanjutkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni bagi ahlimu dan bagi jiranmu, keluarga dan tetanggamu. Kaifiat cara memanjangkan yang lebih pada matnya, lam yang pertama dibaca 7 harkat hingga lebih, dan lam yang kedua dibaca 7 harkat hingga lebih. Dan pada alif lafaz jalalah dibacanya setengah panjang daripada lam yang pertama dan lam yang kedua. Di saat membacanya, tidak ada selain Allah. Orang yang suka membaca la ilaha illallah saat sakratul maut akan menyelamatkannya dari su'ul khotimah hingga husnul khotimah. Di alam barzah kuburnya, salah satu kebun dari kebun syurga. Di padang mahsyar, neraca timbangan amal kebaikan akan berat. Dan ketika melintasi jembatan Siratul Mustaqim, ia akan secepat kilat menyambar, akan masuk ke dalam syurga dengan la ilaha illallah. Seyogianya wahai sahabat, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah abaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Istimewanya di setiap selesai sholat fardu, sekurang-kurangnya istiqomahlah 10 kali di setiap hari. Berarti sehari semalam kita membaca 50 kali. Bacaan yang kedua atau zikir yang kedua yang seyoginya kita jadikan sebagai aurat rutin di setiap hari kita. Istimewanya selesai sholat fardu, sekurang-kurangnya di setiap hari 10 kali atau 100 kali adalah membaca istighfar, sependek-pendek lafaznya, Astagfirullahalazim. Istighfar bagian daripada perintah Allah sebagaimana di dalam firman-Nya,
Dan mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni, lagi zat yang maha pengasih. Di saat seorang hamba memohon ampun dengan bersungguh-sungguh, Allah akan mengampuni semua dosanya. Sebanyak apapun dosa hamba, meskipun memenuhi langit dan bumi, bila bersungguh-sungguh meminta ampun kepadanya, maka sungguh dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai penjuru langitnya, kemudian memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni kamu. Sekiranya kamu datang kepadaku membawa kesalahan sepenuh bumi pula, kemudian kamu menemui aku tanpa menyekutukan sesuatu pun denganku, niscaya aku datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula." Istighfar yang dia baca menjadi sebuah wasilah, sebuah asbab untuk datangnya rizki, min haisul dha yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Rasulullah telah menjanjikan, kasratul istighfar tajlibur rizq, memperbanyak membaca istighfar itu mendatangkan rizki. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, niscaya dijadikan Allah baginya, daripada tiap-tiap dukita dan kesusahan, akan kelepasan dan kemudahan, dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan hajat kecil, hajat besar, hajat mendesak sekalipun adalah memperbanyak membaca istighfar. Sesiapa saja yang sanggup membaca istighfar 1000 kali di setiap hari ataupun di setiap malam, dia akan melihat kelebihan faedah rahasia agung. Para ahli hikmah berkata, tidak ada ahli istighfar yang hidup miskin, tidak ada ahli istighfar yang hidup kesusahan, tidak ada ahli istighfar yang hidup gelisah, dan tidak ada ahli istighfar yang tidak masuk ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya wahai sahabat, setelah kita mengistiqomahkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hendaknya juga istighfar kita jadikan sebagai aurat rutin di setiap hari kita, meskipun dengan lafaz yang pendek, sekurang-kurangnya 10 kali di setiap hari, kalau sanggup hingga 100 kali atau lebih. Insya Allah kita selalu berada di dalam kasih sayangnya Allah. Bacaan agung yang ketiga yang sogianya kita jadikan sebagai bacaan rutin di setiap hari kita, istimewanya selesai sholat fardu, yaitu adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya kita usahakan di setiap hari atau di setiap malam 100 kali bersolawat. Misalnya lafaz solawat Jibril SAW, 1 kali membacanya sama dengan telah mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah menjanjikan di dalam sabdanya, barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali, maka sungguh Allah bersolawat untuknya 10 kali. Solawat yang datang dari Allah adalah rahmat. 100 kali kita membaca solawat, Allah memberi rahmat kepada kita 1000 rahmat. Bila 1000 kali kita membaca solawat, maka pada hari kiamat tubuh kita, kulit kita tidak akan disentuh daripada api neraka. Solawat merupakan jalan yang paling mudah untuk menggapai segala keinginan. Solawat merupakan wasilah yang sangat mudah dan paling cepat memperbaiki hal kita, memperbaiki hal keluarga. Berkata Al-Imam Syekh Al-Fasi rahimahullahu ta'ala, orang yang membaca solawat kepada Rasulullah SAW, pastinya wajib mendapatkan syafaat Rasulullah di dalam dunia, ketika sakaratul maut, di alam kubur hingga hari kiamat kelak. Ia akan terselamat dari jurang kesesatan di dalam dunia, selalu berada di dalam garis yang lurus. Orang yang membaca solawat kepada Rasulullah SAW, tidak ada hajat ataupun keinginannya, melainkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan nampak cahaya soleh pada wajahnya, serta mendapatkan pertolongan di saat sakaratul maut, maka pasti mendapatkan husnul khotimah. Orang yang memperbanyak membaca solawat, kuburnya salah satu kebun dari kebun surga. Pada hari kiamat, akan bersama Rasulullah masuk ke dalam surga. Dan nikmat yang paling besar yang tidak ada bandingan dengan nikmat-nikmat yang lain, adalah mendapatkan salam pada hari kiamat, di dalam surga dari Allah, zat yang maha pengasih, lagi zat yang maha mengampuni. 3 bacaan agung ini, yang pertama kalimat tauhid, yang kedua istighfar, yang ketiga solawat kepada Rasulullah SAW, hendaknya kita jadikan sebagai aurat rutin di setiap hari atau di setiap malam, istimewanya selesai sholat fardu. Maka sudah sepatutnya para ulama berkata, tidak akan sanggup mengistiqomah 3 bacaan ini, melainkan dia telah ditakdirkan menjadi ahli surga pada hari kiamat. Hanya sekian, moga berfaedah untuk semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.